Baik, yang sebelumnya kita mempelajari vektor pada bidang X dan Y, lalu berikut ini kita akan mempelajari vektor pada sumbu X, Y, dan Z, atau bisa disebut juga 3 dimensi. Baik, resultan vektor pada bidang 3 dimensi. Setelah kita mengenal vektor pada bidang datar, yaitu pada bidang sumbu X dan Y, maka berikutnya akan dipelajari vektor pada bidang X, Y, dan Z. Jika vektor A diuraikan, vektor A ya, pada sumbu X, Y, dan Z. Sumbu X, Y, dan Z. Y terhadap X tegak lurus ya. X terhadap Z di sini juga tegak lurus. Lalu Y terhadap Z di sini juga tegak lurus. Jadi jangan sampai keliru, gambarnya seperti ini jelas kelihatan tegak lurus, lalu ke sini dipikir tidak tegak lurus. Enggak ya. Ini tetap tegak lurus. Tegak lurus terhadap X dan tegak lurus terhadap Y, Z ini. Baik. Berikutnya, jika vektor A diuraikan pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, maka panjang vektor A adalah AX kuadrat. A di sini ya, AX kuadrat, AY kuadrat, AY di sini, AZ di sini. Semuanya dikuadratkan lalu diakarkan, sama dengan ketika pada sumbu X dan Y saja, yaitu cara Pythagoras. Di sini juga sama. Komponen-komponen pada masing-masing sumbu dicari dan lalu dikuadratkan. Setelah dikuadratkan ditambahkan, ditotal, lalu diakarkan, dan akhirnya ketemu nilai dari vektor A ini. Baik, jika terdapat sebuah vektor yang telah diuraikan pada sumbu X 3, Y 4, Z 3, berapa panjang vektor tersebut? Baik, X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat adalah rumusnya, ya kan? Kita masukkan nilai-nilai dari X 3, Y 4, dan Z-nya 3. Lalu kita akarkan, kita kuadratkan. Setelah itu kita total 34 ternyata ya. Tapi dalam bentuk V kuadrat. Kita akarkan jadi hasilnya 5,83. Jadi nilai dari vektor yang telah diuraikan pada 3 sumbu ini ternyata nilainya 5,83. Baik, berikutnya, jika X4, Y7, dan Z5 terdapat pada posisi kedua dan posisi pertama ada pada soal di atasnya, maka vektor perpindahannya adalah bagian posisi pertama 3,4,3, posisi kedua 4,7,5. Semuanya ini adalah nilai-nilai dari X, Y, dan Z. Ya kan? Di sini ya, nilai-nilai dari ini yang telah diuraikan. Seperti ini hasilnya. Maka yang dicari adalah vektor perpindahan. Baik, berarti posisi yang kedua dikurangi posisi yang pertama. Seperti ini, posisi kedua dikurangi posisi pertama. 4 kurangi 3, 4 kurangi 3. 7 kurangi 4, 7 kurangi 4 sama. 5 kurangi 3, 5 kurangi 3. Lalu ketemu hasilnya masing-masing.
baik dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, ya kan? Lalu hasilnya ketemu pada sumbu X1, pada sumbu Y3, dan pada sumbu Z2. Jadi caranya pada 3 dimensi ini, jika ada perpindahan, caranya seperti ini. Posisi pertama dikurangi dengan posisi kedua, dan masing-masing X dikurangi X ya, X dikurangi X, bukan X dikurangi Y, Y dikurangi Z, nggak bisa. Jadi X tetap dikurangi X, Y kurangi Y, Z kurangi Z. Jadi tidak bisa berpindah nilainya, tetap seperti hanya vektor yang searah saja yang bisa ditambahkan atau yang dikurangkan. Seperti itu hasilnya. Baik, bisa dimengerti? Oke, sekian dulu, terima kasih.